Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa untuk sudah pertemuan keberapa ini? Nanti saya kirimkan apa jumlah pertemuan sekaligus dengan nilai-nilai yang sudah terkumpul di kelas 7 untuk mapel IPA, TIK, dan PJOK. Karena minggu lalu kita sudah mencatat, jadi pertemuan hari ini kita akan mengerjakan latihan atau aktivitas 2.6. Nah, jadi ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan 5 soal ini, tapi saya kasih bonus nomor 5, tidak perlu. Jadi yang harus dikerjakan oleh anak-anak sekalian adalah nomor 1 sampai nomor 4. Supaya tidak terlalu banyak pertanyaan lagi, saya akan jelaskan apa sih yang diminta dari soal-soal yang ada di aktivitas 2.0 ini. Jadi, eh, dengan menggunakan tabel 2.2, jadi pada aktivitas 2.6, dengan menggunakan tabel 2.2 di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang mana itu tabel 2.2? Ini adalah tabel yang telah Ananda tuliskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang ini ya, ini adalah tabel titik 2. Lanjut, pertanyaan pertama, besi adalah zat padat yang keras. Tahu besi kan ya? Besi adalah zat padat yang keras, sulit untuk dibengkokkan. Sudah pasti nih. Nah, kalian mungkin pernah melihat tukang las menyambung besi. Kalau biasa ke tukang las itu biasa lihat besi-besi yang disambung, nah, atau membengkokkannya. Jadi tukang las itu biasanya sambung besi atau nakasi bengkok ki. Karena kan keras ki kalau tak pakai tangan sendiri. Untuk itu, ia harus mengubah besi menjadi zat cair dulu. Kalau misal besi itu mau disambungkan atau dibengkokkan, itu besi harus dirubah menjadi zat cair. Makanya kayak meleleh-meleleh gitu. Bagaimana caranya sampai dengan biasanya dipanaskan ki atau bagaimana di tukang las itu. Nah, pertanyaannya, sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh? Kira-kira berapa suhunya itu besi supaya baru bisa meleleh, bisa tersambung atau bisa dibungkukkan. Nah, itu kalian jawab. Berapa suhu yang diperlukan? Apakah 100 atau 50 atau berapa? Nah, itu kalian tentukan ya. Terus pertanyaan nomor 2. Apakah wujud air pada 15 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius? Maksudnya apa ini, Bu? Apakah wujud air? Jadi kan ini ada air ceritanya. Air, hmm, ada air ya, ada air di wadah begitu. Nah, kira-kira kalau air ini air ya, kalau air ini suhunya 15, kira-kira dia wujudnya bagaimana? Apakah masih air ki? Ataukah jadi apa? Ataukah jadi padatan nih? Ataukah jadi uap ki? Atau dia masih tetap di wujud aslinya, air. Kalau dia 15 derajat Celcius. Kira-kira ini air ini berubah jadi apa? Kayak tadi kan besi, dia kan bisa berubah jadi cair. Itu suhu berapa? Nah, kalau misal air dia dipanaskan terus suhunya 15 derajat Celcius, dia kira-kira berubah wujud atau tidak? Kalau dia 85 derajat Celcius, bisa jadi langsung jadi es batu kah? Atau apa? Atau 120 derajat Celcius dia jadi apa? Es batu atau uap? Atau dia masih jadi air? Nah, ini kalian tentukan ketiga ini. Kalau dia 15, 85 dengan 120, dia berubah wujud jadi apa sih airnya ini? Ya. Hmm. Kemudian pertanyaan nomor 3. Aluminium biasanya kita jumpai dalam wujud padat. Nah, kalau ini aluminium biasanya dalam wujud padat. Pada suhu ruangan, kalau dia berada dalam suhu ruang, apakah wujudnya pada suhu 400 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius? Kalau tadi nomor 2 itu air, nah sekarang aluminium. Kalau aluminium ini eh, ditaruh pada suhu 400 derajat Celcius, kira-kira dia berubah jadi apa?
atau 700 derajat Celcius, dia berubah, wujud jadi apa, itu kalian tentukan juga. Nah, selanjutnya nomor nomor terakhir, di antara materi-materi di dalam tabel 2.2, jadi Anda sekalian perhatikan tabel 2.2 yang tadi di atas. Nah, di antara materi-materi itu, manakah yang membutuhkan suhu yang paling tinggi untuk berubah dari padatan menjadi cairan? Yang mana yang, membutuhkan suhu paling tinggi? Di antara, ini tadi ya, di antara ini tadi, ini tabel. Yang mana kira-kira yang harus dikasih suhu paling tinggi supaya dia, apa, bisa berubah dari padat menjadi cair. Jadi itu soalnya ya, itu pertanyaan, dan penjelasan dari, soal-soal yang, ada di aktivitas 2.0. Silahkan dikerjakan, ditunggu hasil jawabannya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dituangkan di grup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.